Nah, yang kedua memang kita lihat semenjak pandemi ya Mbak ya. Jadi memang sejak pandemi ini kita lihat tren mindset masyarakat ini mulai bergeser. Dari yang sebelumnya memang masyarakat tidak terlalu aware dengan kesehatan, tapi semenjak pandemi masyarakat sadar bahwa kulit ini merupakan bagian terbesar dari tubuh. Sehingga memang menjaga kesehatan kulit juga sama dengan menjaga kesehatan dari tubuh kita gitu. Dan yang ketiga, saya sih jujur melihat beauty goals yang mulai bergeser ya. Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita masuk ke segmen khusus Health and Beauty Insight. Industri kecantikan Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Susatyo, mengapresiasi peluncuran perangkat diode laser berstandar internasional Lister MHR XL yang dinilai mampu memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional. Menurut Bamsud, kehadiran teknologi modern membuka peluang bagi klinik estetika untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memenuhi standar profesionalisme dan keamanan alat kesehatan. Nilai pasar produk kecantikan dan perawatan diri Indonesia pada 2024 tercatat mencapai 7,25 miliar dolar AS dan diproyeksikan meningkat menjadi 9,7 miliar dolar AS pada 2026. Bamsud menegaskan inovasi teknologi, penguatan merek lokal, sertifikasi, serta regulasi yang melindungi konsumen menjadi fondasi penting agar industri kecantikan dapat berkembang sehat dan menjadi motor baru ekonomi kreatif nasional. Menariknya, di balik pesatnya pertumbuhan industri kecantikan, terjadi pula pergeseran pola pikir masyarakat. Kecantikan kini tidak lagi hanya berbicara tentang penampilan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat, wellness, dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Lantas apa saja yang mendorong perubahan tersebut dan kemana arah industri beauty Indonesia ke depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami CEO and Founder Kefir Group, Destiani Retno Ningrum. Halo Mbak Desti, Halo apa Mbak, kabar? sehat, Selamat luar biasa. datang di studio Zona Cuan. Terima kasih banyak. Iya, menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan health conscious masyarakat. Yes. Dengan kesadaran kesehatan yang semakin tinggi, kesadaran akan kesehatan kulit ini juga terlihat semakin meningkat. Kalau berdasarkan pengamatan dari Kefir Group sendiri, apa sih yang mendasari peningkatan ini? Iya, jadi memang tentunya di era yang saat ini teknologi digital masif ya. Yang pertama tentunya kita melihat perkembangannya cukup masif. Jadi memang dengan adanya sosial media ini yang pertama sih, sosial media ini diakses dengan sangat mudah. Sehingga informasi-informasi yang kita dapatkan juga sangat banyak gitu. Khususnya memang dokter-dokter kecantikan juga saat ini sudah bisa mulai mengedukasi. Sehingga dengan banyaknya informasi ini juga membuat masyarakat bisa lebih aware. Nah, yang kedua memang kita lihat semenjak pandemi ya Mbak ya. Jadi memang sejak pandemi ini kita lihat tren mindset masyarakat ini mulai bergeser. Dari yang sebelumnya memang masyarakat tidak terlalu aware dengan kesehatan, tapi semenjak pandemi masyarakat sadar bahwa kulit ini merupakan bagian terbesar dari tubuh. Sehingga memang menjaga kesehatan kulit juga sama dengan menjaga kesehatan dari tubuh kita gitu. Dan yang ketiga, saya sih jujur melihat beauty goals yang mulai bergeser ya. Jadi kalau dulu itu kita lihat dari tren konsumen yang hadir, konsumen dulu itu lebih banyak yang mempertanyakan, saya ingin kulitnya instan dan putih, gimana caranya gitu. Tapi sekarang konsumen justru datang ke kita dengan standar yang berbeda, bertanya bagaimana caranya saya bisa menua dengan kulit yang sehat, saya bisa mempunyai kulit glowing yang natural, begitu. Jadi memang trennya bergeser nih dari yang ingin instan akhirnya ingin yang sustainability healthy. Baik, apakah ini artinya beauty standarnya juga sudah berubah begitu seiring juga mungkin dengan perkembangan zaman dan banyaknya informasi begitu. Seperti yang kita tahu standar kecantikan perempuan untuk di Asia itu kan biasanya yang kurus lalu putih begitu. Apakah dari pengalaman Kefir saat ini sudah mulai bergeser? Betul sekali. Jadi memang kita lihat dari data-data pasien yang hadir ya, data-data pasien yang dulu memang
cenderung bagaimana caranya trennya meningkatkan warna kulit menjadi lebih putih dan cerah, sekarang lebih ke arah bagaimana meningkatkan skin barrier saya. Bagaimana saya ingin melihat glowing tapi natural, tidak berlebihan begitu. Jadi dari situ beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa trennya ini bergeser dan kita lihat habit dan mindset perempuan-perempuan Indonesia ini cukup berkembang ya begitu. Baik, dan untuk terkait dengan produk juga begitu, apakah ada pergeseran juga produk-produk kecantikan atau produk-produk wellness yang saat ini lebih diminati oleh customer? Iya, jadi kalau kita lihat juga Mbak, banyak juga produk-produk yang berasal dari global ya. Jadi produk-produk global ini kenapa sih saat ini mulai muncul regeneratif skincare atau regeneratif treatment juga. Jadi bahan-bahan yang memang berfokus untuk jangka panjang. Kenapa juga peptide, ceramide sekarang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Khususnya kalau di industri, tadi kita bicara di skincare itu di ingredients, kalau di industri klinik kecantikan, treatment-treatment yang hadir sekarang yang ditanya oleh masyarakat justru seperti skin booster, kolagen stimulator, begitu yang memang fokusnya untuk memperbaiki dari dalam dan bagaimana caranya saya bisa healthy aging. Begitu sih, karena kita kan biasanya kebiasaannya adalah melihat dari yang tren dari luar ya. Memang dari luar tadi sudah mulai bergeser ingredients-ingredientsnya peptide, ceramide, kolagen gitu. Memang fokusnya adalah untuk aging dari dalam gitu. Akhirnya juga mengikuti Indonesia sendiri sih. Baik, tapi adanya pergeseran ini kalau menurut Mbak Desti apakah cuma FOMO sesaat gitu atau memang sudah terjadi perubahan yang lebih dalam lagi? Nah, kalau uniknya ya, kalau saya lihat sendiri, karena memang sekarang tren di media sosial itu lebih Gen Z ini, berhubung saya juga Gen Z Mbak, jadi memang Gen Z justru lebih suka hidup yang memang well balanced, begitu. Jadi memang, saya tuh suka hidup yang memang lifestyle-nya juga sehat, begitu. Jadi, kita tuh tidak hanya fokus di perawatan saja, atau kita tidak hanya fokus bekerja nih, tapi kita juga bisa merawat diri kita bisa tetap self-developing, kita bisa olahraga. Jadi kelihatannya di era Gen Z ini justru dengan adanya habit yang sudah terbentuk, bukan hanya FOMO semata, dan malah bisa menjadi sustainability mindset ya, yang memang cukup baik untuk tren-tren ini kita ikuti gitu. Tren untuk aware terhadap lifestyle yang hidup sehat begitu, untuk ya udah kita lebih better maunya traveling aja nih supaya mindsetnya juga happy, karena kalau insight-nya udah happy jadinya keseluruhannya happy gitu, jadi juga makin cantik begitu Mbak. Baik, dengan meningkatnya awareness ini apakah ini menjadi faktor utama juga yang menjadi pendorong pertumbuhan industri health and beauty sendiri? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.